Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah Ali bin Abi Thalib alaihissalam ma'al Yahud. Kisah ini merupakan kisah baju besi Khalifah Ali alaihissalam dan keteladanan seorang hakim. Ruya anna Ali bin Abi Thalib alaihissalam kana qatifta qata ter'uhu al-mufaddalah indahu. Fawajadaha fi yadi Yahudiyin kana qad aradaha fis-suqi yuridu bai'aha. Suatu hari Khalifah atau kepala negara Ali bin Abi Thalib alaihissalam kehilangan baju besinya yang sangat disukainya dan amat berharga baginya. Tidak lama setelahnya itu ia menemukan berada di tangan seorang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang dilindungi di negara Islam. Dia beragama Yahudi yang akan menjual baju besi itu di pasar. Ketika melihat si Yahudi itu, Imam Ali alaihissalam berkata, "Ini adalah baju besiku. Ini adalah baju besiku yang jatuh dari untaku di suatu tempat." Si Yahudi yang kafir dhimmi itu berkata, "Ini adalah baju besiku dan buktinya sekarang ada di tanganku, wahai Amirul Mukminin." Ali berkata, "Itu adalah baju besiku, aku belum pernah menjualnya atau memberikannya kepada siapapun. Aneh kalau kemudian bisa menjadi milikmu." Orang kafir itu berkata, "Mari kita putuskan melalui seorang qadhi." Qadhi itu hakim. Ali berkata, "Baiklah, mari kita ke sana." Falamma sara inda qadil muslimin wa kana waqta'id Syuraihun rahimahullah. Ketika keduanya telah berada di tempat persidangan, Syuraih berkata kepada Ali, "Ada apa, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Aku telah menemukan baju besiku di bawah orang ini. Baju besi ini telah terjatuh dariku pada suatu malam di suatu tempat." Kini ia maksudnya baju besi itu telah berada di tangannya tanpa melalui jual beli ataupun hibah. Syuraih berkata kepada orang kafir itu, "Apa jawabanmu, wahai pria?" Ia menjawab, "Baju besi ini adalah milikku. Ia ada di tanganku kenyataannya. Tapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdusta." Qala Syuraihun li Aliyin alaihissalam, "La asyukku bi'annaka shadiqun ya Amiral Mukminin. Walakin la budda laka min syahidaini yashhaduna ma'aka annaha tar'uka." Wa arada Aliyun ayyashhada lahul qumbur wa waladul Hasan. Hakim Syuraih berkata, "Aku tidak meragukan bahwa Anda jujur dalam perkataanmu, wahai Amirul Mukminin. Baju besi itu adalah milikmu. Namun, engkau harus mendatangkan dua orang saksi yang akan bersaksi atas kebenaran apa yang engkau klaim tersebut." Ali berkata, "Baiklah, budakku Qumbur dan anakku Hasan akan bersaksi untukku." Illa annal qadhiya Syuraihun asarra ala mauqifihi bi annahu la tajuzu syahadatul walad li abihi. Akan tetapi kesaksian anak untuk ayahnya tidak boleh, wahai Amirul Mukminin. Faqala Aliyun alaihissalam, "Ya subhanallah, rajulun min ahlil jannah la tajuzu syahadatuh. Ama sami'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Al-Hasanu wal-Husainu sayyida syababi ahlil jannah." Ya subhanallah, orang dari ahli surga tidak diterima kesaksiannya.
apakah engkau tidak mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hasan dan Husain adalah dua pemuda ahli surga. Wajab al-qadhi Shuraihun bi anna syahadatal walad la tajuzu li abi. Shuraih menjawab, benar wahai Amirul Mukminin, namun aku tidak menerima kesaksian anak untuk ayahnya. Iltafata Aliyun ilal Yahudi wa qala lahu khulha li'annahu la yamliku syahidain ghairahuma. Fata'ajjabal Yahudu minal mawqif wa qala li Ali asyhadu annaha tar'uka ya Amirul Mukminin. Tsumma qala muta'ajjiban Amirul Mukminin yuqadini amama qadihi wa qadihi yaqdili alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Ali alaihissalam menoleh ke arah orang kafir Yahudi itu dan berkata, ambillah, karena aku tidak mempunyai saksi selain keduanya. Menyaksikan sikap Imam Ali yang seperti itu, yang mau menerima keputusan Hakim Shuraih, menyaksikan sikap Imam Ali yang seperti itu, si Yahudi heran, takjub. Si Yahudi yang kafir dhimmi ini dengan penuh keheranan lalu berkata, aku bersaksi bahwa baju besi itu adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Ia meneruskan perkataannya, ya Allah, ada Amirul Mukminin menggugatku di hadapan hakim yang diangkatnya sendiri. Namun hakimnya malah memenangkan perkaraku terhadapnya. Ya Allah, ada Amirul Mukminin menggugatku di hadapan hakim yang diangkatnya sendiri. Namun hakimnya malah memenangkan perkaraku terhadapnya. Padahal dia adalah seorang khalifah, kepala negara, sedangkan aku adalah kafir dhimmi Yahudi. Aku bersaksi bahwa agama yang menyuruh ini pastilah agama yang hak, agama yang benar. Melihat keadilan syariat Islam ini, si Yahudi lalu masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ketahuilah wahai qadhi, baju besi ini adalah benar-benar milik Amirul Mukminin. Ceritanya, aku mengikuti tentara yang sedang berangkat ke Siffin. Siffin itu suatu daerah di Syria. Pada saat itu terjadi perang antara khalifah yang resmi, yaitu Imam Ali alaihissalam, dan Muawiyah yang memberontak. Muawiyah, Amr bin As, tidak mau tunduk kepada Imam Ali. Dia memberontak kepada Imam Ali. Lalu diperangi oleh Imam Ali dan itu terjadi di Siffin. Maka perang itu dinamakan Perang Siffin. Aku mengikuti tentara yang sedang berangkat ke Siffin, di suatu daerah di Syria. Lalu aku menemukan baju besi ini yang terjatuh dari onta berwarna abu-abu. Aku lalu memungutnya. Ali berkata, karena engkau telah masuk Islam, maka aku menghibahkannya kepadamu. Bahkan aku memberimu juga seekor kuda. Allahu Akbar. Belum lama dari kejadian ini, orang kafir itu ternyata ditemukan mati syahid saat ikut berperang melawan orang-orang Khawarij di bawah bendera Islam dalam sebuah perang di Nahrawan yang dipimpin Imam Ali. Nahrawan ini tempat terjadinya perang antara Imam Ali alaihissalam dan kaum Khawarij. Dan si Yahudi itu ditemukan syahid atau mati syahid di barisan Imam Ali. Artinya si Yahudi ini setelah melihat keadilan Islam di bawah Imam Ali ini, lantas si Yahudi itu dengan sepenuh jiwa raganya mengabdikan dirinya di dalam barisan
Imam Ali alaihissalam. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, renungkanlah kisah ini. Adakah hakim atau qadhi syurah di zaman sekarang ini? Ada enggak kira-kira hakim yang semacam Surah ini, yang berani memenangkan rakyat jelata ketika berperkara dengan seorang penguasa atau kepala negara, bandingkan dengan kebanyakan hakim-hakim di negeri Jabalkat. Fattarihul Islamiyu mali'atun biqisasin mumathilah. Sejarah Islam penuh dengan cerita serupa yang menunjukkan integritas peradilan Islam. Sejarah Islam penuh dengan cerita serupa yang menunjukkan integritas peradilan Islam, independensinya, dan tidak adanya diskriminasi antara Muslim dan non-Muslim di depan hukum. Adilnya peradilan dalam Islam adalah merupakan prinsip-prinsip umum peradilan pada masa hidup Nabi dan para khalifah serta pengikut-pengikutnya. Hukum syariat Islam telah memerintahkan hakim Muslim agar mengadili sesuai dengan hukum syariah, jauh dari hawa nafsu dan kezaliman, dan tanpa memperhatikan status terpidana, Muslim atau kafir. Keadilan harus ditegakkan. Allah berfirman, wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallah ilaik. Hendaklah engkau memutuskan urusan di antara mereka menurut aturan yang diturunkan oleh Allah. Menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.